Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratus Salihah dari Prodi Manajemen semester 4, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan dalam perspektif Islam, di mana pembahasannya tidak hanya menyangkut tentang manajemen dalam perspektif Islam, tetapi juga menyangkut bandingan antara manajemen konvensional dan manajemen syariah. Maka langsung saja di sini kita akan membahas dulu tentang perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah. Manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang merupakan warisan nenek moyang yang berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan atau pengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada mencari keridhaan Allah. Jadi perbedaan manajemen syariah dan manajemen konvensional perlu digarisbawahi pada warisan nenek moyang, dan manajemen syariah bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Perbedaan manajemen syariah dan konvensional ada pada cara pengambilan keputusan seorang manajer dalam mengatasi masalah. Di manajemen konvensional, menghadapi masalah dan memecahkan dengan mendasar pada tradisi. Jadi apa yang diturunkan warisan dari nenek moyang yang berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada dulu, itu dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada manajemen konvensional cenderung lebih kepada berdasarkan aturan Allah. Jadi apapun yang ada di hadis dan sunnah yang telah kita pahami dalam Islam itu diterapkan dalam mengambil keputusan oleh manajer dalam manajemen syariah. Jadi manajemen konvensional itu cenderung lebih sulit karena tidak semua orang berpemikiran secara rasional, tidak semua orang memiliki tradisi dari nenek moyang yang diterima dengan baik, karena tidak semua orang juga berasal dari keluarga yang utuh dulunya, jadi tidak semua bisa menerima. Sedangkan kalau manajer dalam mengambil keputusan melalui manajemen syariah itu bisa mudah, karena sebagai orang Islam kita pasti sudah belajar tentang hadis dan Al-Quran, di mana di situ sudah dijelaskan semuanya secara relevan seperti apa manajemen syariah itu. Berikutnya kita akan masuk pada manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Sebelum itu kita harus tahu apa itu manajemen keuangan. Jadi sebagian orang memandang bahwa manajemen keuangan adalah pengatur uang, seperti itu singkatnya. Tapi lebih jelasnya lagi, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pengatur, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan, di mana pengelolaan itu dilakukan oleh orang yang profesional atau manajer yang profesional, yang di dalam dirinya itu harus tertanam nilai-nilai rohani dan moral yang baik yang bisa membantu untuk mengoptimalkan keuangan perusahaan. Karena ketika manajer atau pemimpin memiliki nilai moral dan rohani yang baik, tidak akan melenceng dari tugas yang sudah seharusnya seperti ini, ya pasti tugasnya juga seperti ini, tidak dibuat-buat dan tidak dikurang-kurangi gitu. Jadi lebih jelasnya misalkan seperti korupsi, itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji ya. Itu karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional dalam bekerja, menginginkan keuntungan tapi menjatuhkan orang lain. Justru itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa untuk
ditiru dalam kehidupan kita. Meskipun kita mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain kita merugikan banyak orang. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang menjadi pedoman dalam manajemen keuangan syariah. Pertama, itu dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Prinsip keuangan Islam ada 4, yaitu 1, larangan untuk riba. Riba adalah salah satu tindakan di mana kita hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain, karena para peminjam hanya akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, sedangkan pemberi pinjaman dia mendapatkan uang lebih, mendapatkan harta lebih dari peranakan dari apa yang telah dibayar oleh peminjam tadi, sehingga di sini hanya satu pihak yang merasa diuntungkan tetapi pihak lain dirugikan karena tidak mendapatkan lebih dari apa yang sudah didapatkan oleh pemberi pinjaman. Yang kedua adalah pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja antara pihak yang terlibat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Seperti penjelasan di atas bahwasanya tadi riba adalah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun itu, sehingga menimbulkan konflik, baik itu dari manusia atau pelakunya maupun dari hasil atau barang yang diribakan tadi. Semuanya tidak berkah dan menimbulkan konflik-konflik baru atau pertengkaran baru yang akan menjadi resiko kedepannya yang harus ditanggung. Tapi semua resiko jika itu kerjasama maka harus ditanggung bersama, karena semua sudah termasuk dalam pembagian resiko. Yang ketiga ada kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh kedua pihak yang terlibat, maka dari segi informasi pendataan, segi risiko riba tadi, terus kontrak perjanjiannya itu berkesinambungan. Jadi hal ini tuh di antara kedua pihak itu harus sama-sama rela, tidak ada pihak yang terzolimi, adanya data yang jelas dari awal hingga hasil akhir yang bisa menjadi risiko bersama. Yang keempat yaitu ada aktivitas usaha harus sesuai syariah, dimana kita dalam menjalankan usaha itu benar-benar harus sesuai syariah, harus sesuai ketentuan Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan di atas tadi, agar kita tidak mudah goyah, agar kita tidak mudah melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, agar kita tidak mudah untuk berbuat maksiat karena ketaatan kita tadi kepada Allah dan penanaman nilai-nilai moral yang ada pada diri kita, dan juga sesuai dengan syariat Islam itu tadi. Dan di sini saya menyimpulkan bahwasannya perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen syariah memang ada, tapi di antara keduanya juga memiliki peran tersendiri gitu. Jadi untuk saat ini lebih baik kita menggunakan manajemen syariah sebagai landasan kita dalam menjalankan usaha, di mana kita akan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang sudah diatur oleh Allah, ketetapannya yang dapat membantu kita untuk terorganisir, untuk terarah gitu ya dalam menjalankan usaha, agar kita itu tidak mudah berbuat maksiat, tidak mudah untuk merugikan orang lain, tidak mudah egois, hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya mementingkan keuntungan kita tanpa mementingkan orang lain. Dan juga kalau kita menganut pada manajemen syariah, kita juga akan mudah, karena dalam manajemen syariah semuanya sudah detail dijelaskan
sesuai dengan adanya bukti-bukti berupa pendataan dan segala macam buktinya yang lain, sehingga akan dipermudah. Jadi keuangan yang diatur oleh manajer yang profesional secara syariah itu akan lebih mudah mencapai tujuan dalam setiap usaha atau mencapai tujuan dalam perusahaan yang bersangkutan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.